Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan tentang bentuk-bentuk polling. Ya, bentuk-bentuk polling sebenarnya ada 5. Nah, kita lihat satu persatu seperti apa bentuk polling tersebut. Ya, pertama adalah survei tatap muka. Survei tatap muka adalah survei yang dilakukan secara langsung kepada responden. Ya, survei ini menghendaki adanya tatap muka langsung antara penyelenggara survei, dalam hal ini dilakukan oleh enumerator atau surveyor kepada penyelenggara survei tersebut. Ya, maksud saya kepada responden. Ya, jadi responden langsung didatangi. Tentu dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan standar penarikan sampel. Ya, biasanya menggunakan metode probability sampling. Ya, kemudian biasanya juga menggunakan primary sampling unit atau unit sampelnya itu di tingkat desa. Jadi desa lah yang dijadikan sasaran. Akhir dari desa itu kemudian ditentukan rumah tangga atau responden-responden yang akan terpilih sebagai orang yang akan menjadi target survei. Survei ini banyak dilakukan oleh para lembaga survei, termasuk juga beberapa penyelenggara survei seperti LIPI, kampus-kampus, World Bank juga banyak menggunakan dengan standar seperti ini. Karena survei ini yang dianggap paling tinggi tingkatannya, paling makrifat. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, survei telepon. Survei telepon adalah survei yang dilakukan dengan telepon, yakni merujuk ke buku telepon yang biasanya dimiliki oleh Telkom, yaitu Yellow Page. Ya, sampel yang terpilih juga dianggap mewakili semua penyelenggara semua pemilik buku telepon. Ya, jadi sampel terpilih adalah mewakili pemilik atau pelanggan telepon. Basisnya adalah buku telepon tersebut. Dan biasanya di Indonesia ini dilakukan oleh Litbang Kompas. Tetapi survei ini juga belakangan sudah tidak dilakukan. Cuma memang dibanding dengan survei tatap muka, survei ini jauh lebih murah. Kenapa? Karena kita menelpon saja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya survei online. Nah, ini yang banyak dilakukan sekarang. Survei ini dilakukan secara daring dengan menggunakan atau memanfaatkan penggunaan internet. Sistem penarikan sampelnya tidak seketat survei tatap muka. Kenapa? Karena harus ada keaktifan. Saya beri contoh, ada link, saya kirimkan, Anda mengisi. Nah, tentu saja keaktifan. Kalau survei tatap muka, responden itu pasif. Dia tidak pernah tahu dirinya akan didatangi sampai atau ketika dia baru didatangi oleh pewawancara. Misalnya, saya belum tahu nih, saya diwawancarai. Saya baru tahu ketika saya akan diwawancarai atau orang datang ke rumah saya. Nah, berbeda dengan survei online. Survei online, kita sebagai responden punya keaktifan karena kita mengisi link itu secara aktif. Ini juga yang dilakukan oleh sensus penduduk. Ya, cuma sensus kan semua. Tetapi makanya mereka menyebutnya sebagai sensus penduduk online. Nah, aplikasi yang digunakan untuk survei online ya ini Google Form, SurveyMonkey atau ArcGIS. Ini beberapa fitur-fitur yang nanti kita akan pelajari juga. Google Form itu teman-teman pasti tahu, SurveyMonkey itu ada sistem memang yang dia menggunakan penyelenggaraan untuk survei online. Ya, itu ada gratisnya dan ada yang berbayar, dan yang berbayar pasti lebih bagus. Ya, kemudian ArcGIS ini juga berbayar, ini biasanya menggunakan data spasial ya. Data spasial seperti itu. Dan di survei online ini responden aktif ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya hitung cepat atau biasa kita sebut dengan quick count. Ya, quick count ini menghitung secara cepat. Apa yang dihitung cepat? Hasil perhitungan suara. Dilaksanakan di mana? Di TPS. Ya. Jadi kalau survei tatap muka tadi orang yang kita wawancarai, survei daring orang yang mengisi, kalau hitung cepat ini bukan orang, tetapi hasil pemungutan suara di TPS. Ya, tentu TPS dipilih sesuai dengan sampel yang telah ditentukan dengan penarikan sampel acak bertingkat proporsional. Saya beri contoh, ada 200.000 TPS di Indonesia. Yang mau dipilih cuma 2.000. Biasanya margin error ME-nya ini 2%. Ya, margin error 2%, biasanya 2.000. Nah, 2.000 ini dianggap merepresentasikan yang 200.000.
Ya, seperti itu. Hasilnya kita tentu mengambil perhitungan suara di 200.000. Di 2.000 untuk menjelaskan yang 200.000. Ya, tetapi hanya 2.000 saja yang kita pilih dengan sampel acak proporsional bertingkat, ya. Nanti metodenya akan kita pelajari berikutnya. Kemudian ini tentu saja bisa mengetahui perhitungan suara secara cepat. Makanya quick count itu dilakukan pada hari pemungutan suara dan pengumuman hasil quick count juga biasanya sore. Makanya peraturan KPU yang kemarin itu melarang survei hasil quick count itu diumumkan lebih cepat. Ya, karena memang misalnya di Papua sudah selesai pemungutan suara, di Jakarta masih berlangsung. Makanya standar yang dilakukan adalah jam 3 waktu Indonesia Barat baru boleh mulai dipublikasi. Seperti itu, karena yang dilihat adalah hasil pemungutan suara. Dan kenapa jam 3? Karena jam 1 adalah waktu TPS ditutup. Jadi TPS itu ditutup, baru setelah ditutup dilakukan perhitungan suara. Ya, seperti itu. Dan ini menggunakan data C1, ya. Ada rekap. Ini juga kita sudah pernah lakukan. Senior-senior kalian waktu mengambil mata kuliah ini juga sudah melakukannya dan hasilnya cukup baik, ya. Kita biasa memfoto itu hasil perhitungan suara yang ditempel seperti itu. Berikut adalah exit poll. Exit poll ini adalah, kalau tadi itu yang dihitung adalah hasil pemungutan, kalau ini justru sama dengan survei, pendapat orang, ya. Makanya yang didatangi adalah responden. Responden didatangi dan diwawancarai secara tatap muka. Respondennya adalah orang yang baru saja selesai menggunakan hak pilihnya. Ya. Dilakukan di luar TPS. Jadi tidak boleh di dalam TPS, tetapi di luar. Dan tentu juga dengan menggunakan sistem acak. Ya. Tujuan survei ini untuk mengetahui perilaku pemilih dan afiliasinya. Jadi biasanya merujuk ke DPT, daftar pemilih tetap. Misalnya kalau ada di situ 300, kita hanya memilih 4 orang dengan sistem acak. Atau juga misalnya melihat daftar hadir, daftar urutan orang yang masuk. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan survei atau exit poll, ya. Jadi orang keluar baru diwawancara, dan biasanya ini untuk mengetahui afiliasi. Dan hasilnya juga kalau pengalaman saya itu tidak terlalu jauh berbeda, tetapi memang tidak sekuat quick count. Kenapa? Karena ini hanya kita mewawancarai orang yang keluar memilih, ya, setelah dia memilih. Dan kemarin waktu kita praktek dengan pendahulu kalian, senior-senior kalian, itu juga berhasil kita lakukan. Satu mahasiswa saya beri tugas 4, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan itu berhasil. Meskipun mereka menanyakan itu kepada 10 orang, karena tidak semua mau, ya. Memang seperti itu. Makanya idealnya exit poll ini, satu TPS itu di cover oleh 2 pewawancara. Ya, seperti itu. Representasi. Ya, representasi. Kalau real count semua, ya, semua. Nah, dia dilakukan secara berjenjang di satuan kewilayahan pemilu. Ya, jadi mulai dari TPS, tempat penyelenggara pemungutan TPS, ya, tempat pemungutan suara, kemudian PPS, panitia pemungutan suara di level desa kelurahan, kemudian PPK, panitia pemilihan kecamatan, kemudian berikutnya adalah KPU kabupaten kota, kemudian KPU provinsi dan KPU pusat. Penentuan akhir ditetapkan di KPU pusat. Makanya jarak antara hari pemungutan suara dengan penetapan itu biasanya sebulan lebih. Ya, dan ini dijadikan sebagai bahan hasil penetapan oleh KPU. Ya. Oke, jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Saya pikir demikianlah materi perkuliahan kita minggu ini. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.